Oke, sebentar ya. Ini saya live di dua tempat, di Instagram sama di YouTube. Memang sedikit agak ribet. Biasanya kalau saya live itu di Instagram saja begitu kan, atau di YouTube saja begitu kan. Nah, kali ini saya live di dua-duanya. Harapannya bisa dapat semuanya lah ya. Oke, yang Instagram suara saya jelas ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, nanti kita bahas tema terkait dengan cara belajar bersyukur yang benar itu seperti apa. Karena banyak sekali sahabat-sahabat di luar sana, mungkin juga termasuk Anda ya sahabat ya, itu belum paham tentang cara bersyukur yang tepat itu seperti apa. Maka dari itu di sini buat live. Yang di YouTube, sudahkah suara saya jelas? Sahabat yang di YouTube. Oke, yang di Instagram jelas ya. Tadi ada yang bertanya. Ada yang bertanya tentang apa tadi ya? Soal Mas, amalan untuk melunasi hutang ada nggak ya? Kita mulai saja dulu ya. Sebelum saya bahas tentang pertanyaan itu. Karena banyak sekali orang-orang yang curhat ke saya terkait dengan soal hutang. Oke, saya benahi dulu ini clip on-nya. Oke, yang di YouTube jelas ya. Nah, kali ini adalah cara belajar bersyukur, ya kan? Oke, suara saya jelas ya yang di YouTube. Oke, sebelum saya bahas tentang pertanyaan yang di Instagram tadi, amalan untuk melunasi hutang, nanti saya bahas terkait dengan tema kali ini ya. Ya, hutang, curhat soal hutang begitu. Oke, yang saya ingin tahu suara saya jelaskah yang di YouTube? Jelas ya? Ayo yang hadir bisa absen dulu. Yang menyimak saya silakan bisa absen dulu. Oke, jelas, terima kasih. Nah, tema kali ini terkait dengan cara punya persoalan terkait dengan apapun masalahnya ya. Apapun masalahnya, mereka itu biasanya ya, ketika saya amati biasanya mereka itu jarang bersyukur. Mereka itu tidak terlatih untuk bersyukur. Jujur sampai sekarang saya pun masih selalu berlatih untuk bersyukur. Karena bagaimanapun juga saya tidak berani mengklaim bahwa saya ahli syukur ya. Saya belum jadi ahli syukur karena sebagai manusia ya kan, saya pun salah banyak, khilafnya juga banyak. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya sedang live dan ini dadakan, tidak saya rencana sama sekali. Ya, kalau biasanya saya rencana malah tidak jadi. Memang saya biasanya live-nya dadakan ya. Di Instagram sudah cukup sering tuh saya live dadakan. Sinyalnya ini oke, sinyalnya sudah kembali ya. Memang agak agak delay terlebih dahulu sahabat. Membahas soal utang, saya tidak membahas tentang pinjol ya, pinjaman online atau apapun itu. Meskipun
Saya paham banyak sekali orang-orang yang eh, datang dan banyak tentang hutang ya. Pertanyaannya pasti sama saja, bagaimana cara melunasinya. Sebelum ke cara melunasinya, ya, saya ingin bahas satu di sini terlebih dahulu yang paling penting dan bisa jadi ini adalah jawaban dari persoalan Anda semua. Jawaban dari persoalan hutang Anda, jawaban dari persoalan finansial Anda yang terpuruk, jawaban dari Anda yang belum ketemu jodohnya, jawaban dari Anda yang mungkin saja punya persoalan sakit dan belum juga beres-beres dan sebagainya. Nah, temanya adalah cara bersyukur yang benar. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk ya, diwajibkan bersyukur. Kenapa saya mengatakan diwajibkan? Iya, karena syukur itu kan suatu keharusan. Kalau misalnya kita tidak pandai bersyukur, ya sudah, kehidupan kita ya bisa kacau balau. Orang-orang di luar sana yang mungkin juga ada yang saat ini sedang terjerat hutang dan belum selesai-selesai, itu gara-gara apa? Ya kurang bersyukur. Coba deh cek diri Anda. Anda yang sering kali curhat soal hutang, ngeluh itu pasti ngeluh itu. Kalau ngeluh, ya nggak bisa syukur kan? Begitu logikanya. Orang yang ahli ngeluh, pengeluh profesional, itu dia tidak bisa menghadirkan rasa syukur di dalam dirinya. Ya. Jadi yang bertanya soal gimana caranya melunasi hutang, dengarkan dulu karena saya ingin mengajak Anda untuk merenung, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir ya, bukan Anda ngeluh soal persoalan Anda, masalah Anda, dan keluhan itu jelas tidak akan selesai, sahabat. Tidak akan menyelesaikan persoalan Anda. Ya, karena Anda ngeluh itu sumber dari mengundang berbagai macam persoalan lain yang baru ya. Oke. Nah, begini. Ada satu atau mungkin beberapa kalimat yang mungkin banyak sekali orang itu merasa bahwa dirinya itu sudah bersyukur. Bukannya tidak bersyukur, tetapi kata-kata bukannya tidak bersyukur itu dia jelas tidak bersyukur. Ya, itu kalimat satu. Saya sudah bersyukur, tetapi hidup saya kok begini-begini saja. Itu kalimat yang kedua dan itu belum bersyukur. Ya. Kemudian ketika Anda mengaku sudah bersyukur, kok batinnya masih merasa menderita, masih suka ngeluh, ya itu syukur Anda palsu. Syukur Anda itu tidak tulus. Padahal kan di sebuah ayat yang tertulis di Al-Quran jelas ya kan, in syakartum azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid, kan begitu ya kan. Orang itu sudah tahu ilmunya kok, orang itu bahkan Anda itu sudah tahu dalilnya ya, dalilnya itu sudah hafal lah kalau Anda yang suka dalil itu. Yang menjadi persoalan adalah praktek ataukah tidak, kan begitu. Atau mungkin menjadi persoalan pertanyaan yang lebih ringan lagi, prakteknya benar ataukah tidak, begitu loh. Kalau Anda sudah ngaku bersyukur tapi Anda masih saja ya, cek syukur Anda itu benar ataukah tidak. Sesimpel itu kok. Hidup itu jangan dibuat terlalu serius, sahabat. Hidup itu kita nikmati ya, jangan kita ratapi. Karena yang namanya kehidupan itu perlu kita
happy di dalamnya. Orang-orang yang tidak happy, orang-orang yang tidak bahagia, tidak dominan bahagia ya, tidak, hidupnya penuh masalah. Beneran deh ya, terlalu serius dalam artian ada dia susah untuk bahagia, itu susah, bahkan lupa caranya bahagia itu bagaimana, lupa ya. Nah, kenapa lupa, kenapa banyak orang lupa bahagia ya, kan kebahagiaan mereka itu bersyarat. Bahagia jika utangnya sudah lunas, bahagia jika sudah ada uang ya kan, bahagia jika dan jika. Oke. Lalu cara bersyukur yang benar itu bagaimana? Cara bersyukur yang benar itu yang paling mudah adalah mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Anda sudah menerima lalu Anda kasih. Ini adalah suatu filosofi yang sangat dalam. Ketika Anda punya uang, Anda kan menerima uang tuh. Ketika Anda mengeluarkan uang, ya, maka Anda mengasihkan uang. Sudah suatu hal yang sangat wajar, ya. Uang itu masuk dan keluar seperti kita bernafas. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa setiap kali kita mengeluarkan uang, Anda mengeluarkan uang itu banyak nggak enaknya, merasa nggak enak, nggak nyaman. Waduh, uangku kok berkurang ya. Waduh, uangku kok cepat habis ya. Nah, itu ngeluh ya. Itu bagian dari ngeluh juga. Tapi tidak Anda sadari. Itu sebabnya Anda yang saat ini sedang punya persoalan, cek dulu deh. Dalam diri Anda, dalam hidup Anda itu banyak ngeluhnya atau banyak bersyukurnya. Dan ketika Anda mengucapkan terima kasih, rasakan. Jangan hanya diucapkan saja, terima kasih ya Allah. Ya, kalau misalnya hanya diucapkan terima kasih ya Allah, apakah Anda bisa Anda bisa merasakan apa yang Anda rasakan? Kalau Anda hanya mengucapkan saja, di level permukaan saja, terima kasih. Tetapi di dalam batin, di dalam level terdalam Anda biasa saja, yaitu syukur Anda belum sampai masuk ke dalam batin Anda. Karena Anda mengucapkan syukur, terima kasih, atau Anda yang beragama Muslim mengucapkan alhamdulillah hanya sebatas ucapan saja. Syukur itu tidak hanya di wilayah ucap, ya. Syukur itu ada di wilayah rasa. Lahiriah, terserah Anda. Mau Anda mengucapkan terima kasih sambil pejamkan mata, mau Anda ucapkan kasih sambil melihat mata Anda terbuka, terserah Anda. Atau Anda bisa cara bersyukur dalam bentuk yang lain. Contohnya apa? Kasih senyuman orang, ya. Anda kasih bantuan ke orang, sedekah, berbagi, itu juga termasuk bentuk dari rasa syukur Anda. Nah, apapun caranya, yang terpenting adalah kondisi batin Anda, ya. Karena syukur itu ada di wilayah rasa. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa rasamu adalah doa. Kalau misalnya Anda, apa yang Anda rasakan, itulah doa Anda yang sesungguhnya. Apa yang Anda alami di dalam diri Anda, itulah doa yang sesungguhnya. Nah, sekarang cara bersyukur Anda sudah benar ataukah belum? Cara bersyukur Anda apakah hanya sebatas lisan, ucapan saja, atau sudah merasuk ke dalam level batin Anda? Apakah rasa syukur Anda itu sudah benar-benar sampai ke tulang sumsum, ibaratnya begitu ya? Belum, ya kan? Nah, jadi
Anda perlu yang namanya mengevaluasi cara bersyukur Anda, sahabat. Jika selama ini Anda sudah merasa bersyukur, hidup Anda masih bermasalah, sudah merasa sering bersyukur kok hidupnya masih bermasalah, itu cara bersyukurnya kurang tepat, ya kan? Secara ya, secara fisik orang itu punya cara yang terakses di dalam kita apa. Kalaupun Anda atau ibadah, ya, Anda, feeling Anda itu bagaimana begitu. Tidak selalu begitu. Tapi ketika Anda terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, itu adalah kondisi perlu atau saya mengucapkan terima kasih, tidak perlu begitu. Rasa yang memberdaya, rasa tenang itu adalah ciri orang. Dalam artian apa? Dalam kondisi mata silakan, atau mata terbuka, atau Anda bisa menggunakan cara yang lain, yaitu Anda berbagi itu adalah bentuk rasa syukur juga. Anda berbagi dan kemudian cepat atau lambat solusi adanya ucapan ketika Anda menguji dalam, ya, enggak ada yang ditanyakan yang diinstal. Jika kita berdoa di dalam sholat, begini pemrograman pikiran bawah sadar, ya. Kalau sholat ingin sesuatu nih, Pak, apakah luka batin yang Anda luakan bisa. Oke, ada yang bertanya nih. Mohon maaf, hutang saya tidak bahas ya. Anda akan terjawab sudah. Oke, ada yang bagaimana cara memisahkan kalau kondisi batin kita bisa kan tidak jadi itu seperti apa sih? Lalu saya tidak terlalu aja ya. Sudah cukup lama saya live. Insya Allah nanti di lain waktu saya live lagi. Sampai ini mohon maaf jikalau ada banyak kesalahannya, terlebih lagi di channel tadi lokasi yang dekat dengan aja ya. Bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat hikmah dan pelajarannya. Sekian dulu dari saya, terima kasih.